Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsumsi ikan sebagaimana yang ditanyakan oleh salah satu Sobat Sehat kita. Saya tampilkan ya pertanyaannya. Sobat Sehat kita ini bertanya, apakah aman, apakah bahaya kalau belatung dibuat makan ikan terus ikannya kita konsumsi? Ini pertanyaannya yang menarik sekali ya. Terima kasih buat Sobat Sehat aja yang sudah bertanya. Dan kalau Sobat Sehat lain ada pertanyaan seputar kesehatan, langsung ditanya aja, diketik di komen. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Cuma nanyanya yang umum aja ya, contohnya seperti ini. Jangan konsul, karena konsul itu nanti ribet urusannya. Ini adalah disclaimer saya. Sekarang kita kembali ke pertanyaan. Aman nggak? Bahaya nggak mengonsumsi ikan yang dikasih makan belatung? Itu sebenarnya jawabannya sangat tergantung pada apakah belatungnya itu bikin penyakit di ikan atau enggak. Jadi ada belatung yang kalau dimakan sama ikan, belatungnya itu mati, dicerna sama si ikannya. Ya, jadi sumber nutrisi bagi si ikan. Nah, kalau ikan semacam ini dikonsumsi oleh manusia, ya udah nggak ada belatungnya udah habis dicerna sama si ikan. Nggak masalah. Terus ada juga belatung yang kalau dimakan sama ikan lewat dia, belatungnya mati keluar bersama tinjaknya si ikan. Nah, kalau ikan semacam ini dikonsumsi sama manusia juga nggak bermasalah karena belatungnya itu sudah keluar, nggak ada di dalam sistemnya si ikan. Jadi ya yang dimakan manusia itu adalah ikannya, bukan belatungnya. Belatungnya numpang lewat doang. Tapi ada juga belatung yang jadi penyakit di si ikan. Nah, belatung yang jadi penyakit di si ikan ini bisa jadi penyakit di manusia, bisa juga enggak. Jadi tergantung lagi. Bisa misalnya nih, ikan yang belatungan ini waktu dimakan sama manusia dimasak dulu. Jadi belatungnya mati. Jadi ikannya yang belatungan itu ya belatungnya sudah nggak jadi apa-apa di tubuh manusia karena itu belatung mati, mayatnya doang. Dan itu ya kayak daging ikan juga, daging belatungnya dimakan sama manusia nggak jadi apa-apa. Bisa juga itu belatungnya masuk ya sama seperti tadi, numpang lewat doang, keluar nanti bersama tinja. Tapi bisa juga masuk jadi masalah di manusia. Jadi kembali lagi, sangat-sangat tergantung pada itu belatungnya belatung apaan, ikannya ikan apaan, cara makannya gimana. Pada prinsipnya sih sama seperti meiosis pada umumnya. Nah, yang sekarang saya akan bahas di video ini lebih pada konsumsi ikan. Soalnya setahu saya itu ya, jarang belatung dipakai buat pakan ikan karena nggak ekonomis. Kebanyakan sih pakanan ikan itu pakai pakan lain yang bukan belatung, bisa cacing, daging, atau apalah macam-macam lah ya. Nah, ini menimbulkan masalah-masalah lain, ya bisa jadi parasit, bakteri. Kalau pada ikan itu sebenarnya yang lebih sering terjadi adalah parasit, investasi parasit yang menyebabkan penyakit. Yang sering itu misalnya Anisakis. Anisakis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh semacam cacing kecil yang nempel di esofagus, di lambung, atau di usus ya. Ini biasanya disebabkan oleh konsumsi ikan atau cumi yang mentah atau yang kurang dimasak matang. Jadi si cacingnya ini masih hidup waktu masuk ke saluran cerna kita. Gejalanya itu antara lain sakit perut, mual, muntah, demam, kayak gitulah. Kalau sobat sehat nih lagi makan ikan yang kurang mateng atau ikan mentah atau cumi itu ya, terus merasa ada yang gremet-gremet gitu ya di tenggorokan atau nih, udah muntahin aja. Mungkin dengan begitu itu diharapkan bisa keluar itu si cacingnya sebelum tertelan masuk, sebelum jadi masalah. Tapi kalau misalnya amit-amit nih udah ketelan masuk, udah nggak bisa keluar lagi, ya terpaksa dikeluarin secara manual oleh dokter. Caranya gimana? Ya dimasukin kamera dari mulut, terus dilihat nih, dicari ada cacingnya nggak. Kalau kelihatan ada cacingnya, dikeluarin. Kan kameranya itu ada alatnya ya untuk nyabut gitu ya. Ya itu dikeluarin secara manual. Terus ada juga yang lebih jarang terjadi itu adalah cacing pita.
Kalau terinfeksi cacing pita, umumnya sih kebanyakan kasus ya nggak ada keluhan apa-apa. Terus tahu-tahu keluar aja cacingnya dari saluran cerna. Pas BAB kok ada cacingnya gitu. Tapi ada juga sih pada beberapa kasus yang lebih jarang, orang yang terkena cacing pita itu dia jadi mual muntah, kekurangan darah, jadi anemia, jadi diare. Sebagian besar cacing pita ini selesai gitu aja waktu dia keluar gitu ya. Atau kalau memang sampai menimbulkan keluhan bisa juga diobatin. Anda obatnya, sobat sehat ke dokter aja, nanti dikasih obat yang cocok. Tapi ada beberapa jenis cacing yang menimbulkan keluhan yang lebih berat. Bisa sampai demam, sampai diare berat, macam-macam. Nah, udah kalau kayak gitu-gitu, sebaiknya ke dokter aja, jangan coba tanganin sendiri. Karena takutnya itu jenis parasitnya yang parah ya. Takutnya itu dia kemana-mana sampai ke otak, jadi meningitis. Jadi pokoknya gini, kalau sobat sehat udah merasakan ada keluhan yang kemungkinan disebabkan oleh parasit yang dimasuknya lewat konsumsi ikan, ya udah ke dokter aja. Biar nanti dokternya lakukan penanganan yang tepat sesuai dengan jenis parasitnya. Kalau bisa diobatin, diobatin. Kalau harus dikeluarin dengan alat, dikeluarin. Selain cacing, parasit, sebenarnya penyakit yang didapat dari konsumsi ikan itu lebih sering disebabkan oleh infeksi bakteri. Jadi bakterinya ini macam-macam. Ada salmonella, ada streptococcus, ada macam-macam deh. Dan ini masuknya pun bisa macam-macam. Bisa dari memang ikannya yang terinfeksi, yang penyakitan, terus bisa juga karena handlingnya nggak benar. Jadi ikannya nggak apa-apa, tapi tangan orang yang mengolah ikannya itu terkontaminasi. Mungkin orang ini ada salmonella, gitu, ada tipes, ada apa gitu, terus pegang-pegang, terus nggak dimasak. Atau mungkin ikannya sudah dimasak, terus dipegang-pegang, terus dikonsumsi gitu. Dan ini sebenarnya lebih sering terjadi dibandingkan terkena parasit dari ikan. Terus ada juga penyakitnya itu bukan karena dikonsumsi, pegang-pegangnya yang bisa menyebabkan penyakit. Contohnya itu Mycobacterium marinum, itu ada di ikan. Kalau kita pegang-pegang, itu yang pegang-pegangnya itu bisa terinfeksi sama si bakteri ini. Nanti jadi merah-merah, bengkak-bengkak, gatal-gatal, pedih, perih. Nah, kalau udah kena bakteri ini ya obatnya kena pakai antibiotik lah. Jadi masalahnya bukan di saluran cerna, tapi di kulit karena terpegang-pegangnya. Masalahnya kita itu nggak tahu apakah ikan ini ada penyakitnya atau enggak dari penampakannya. Dilihat aja itu kadang nggak apa-apa. Karena parasit-parasit, apalagi bakteri, itu kecil sekali. Kelihatannya itu harus pakai pembesar. Harus pakai mikroskop, baru kelihatan. Jadi kalau penampakan biasa gini aja, kita nggak tahu lah ya. Itu makanya kita harus menerapkan food hygiene yang baik. Nah terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan supaya konsumsi ikan itu aman? Yang paling penting kalau menurut saya sih harus dimasak matang betul. Supaya apapun yang ada di ikan itu, baik itu parasit, baik itu bakteri, baik itu belatung atau apalah, mati. Jadi yang kita makan adalah ikan matang sama mayat-mayatnya yang itu, yang lain-lainnya itu bonus ya. Nah, tapi udah matang semua dan nggak akan menimbulkan masalah kesehatan bagi kita. Nah, selain dimasak matang, yang juga nggak kalah pentingnya adalah food hygiene. Masaknya mateng, tapi dipegang-pegang dengan tangan yang kotor. Ya sama aja bohong, itu ikannya udah suci hama, kena lagi dari tangan yang nggak dicuci. Ya, jadi ini pasangan ya, pengolahan makanan yang baik dan benar. Itu baik makanannya sendiri ataupun yang mengolahnya itu harus baik dan benar. Terus alat-alat makannya juga tentunya ya, jangan udah makannya oke, ikannya oke, tangannya bersih, tapi piringnya banyak kotorannya. Ya sama aja bohong. Udah gitu, makanan apapun termasuk juga ikan, sebaiknya segera dimakan. Jangan tunggu sampai bakterinya berkembang biak, jangan tunggu sampai belatungan. Makanan yang belum akan dimakan langsung, begitu udah disiapin, ditutup.
Terus jangan dibiarkan berlama-lama di suhu ruangan, karena kalau dibiarkan di suhu ruangan lama-lama itu nanti ya berkembang lagi bakterinya. Kan sebenarnya banyak ya bakteri di sekitar kita itu. Dan kalau kena makanan itu dia adalah sumber nutrisi yang baik untuk si bakteri juga. Jadi nggak aman. Udah gitu kenapa harus ditutup? Ya supaya nggak ketemplokan lalat, supaya nggak belatungan juga lagi. Nanti kalau udah mau dikonsumsi baru dikeluarin lagi, diangetin, dimakan. Terus kalau sobat sehat kudu nih pengen banget nih mau makan ikan mentah, boleh. Tapi satu, jangan banyak-banyak. Karena semakin banyak yang konsumsi ikan mentah, cumi mentah, ya resikonya semakin tinggi. Kedua, pastikan yang dikonsumsi itu ikan yang sehat, yang nggak parasitan, yang nggak belatungan, yang nggak bakterian. Gimana caranya? Kan seperti saya bilang tadi, kalau dilihat nggak kelihatan. Kalau dimasak, katanya nggak mau dimasak, maunya mentah. Ya berarti harus mau nggak mau cari supplier yang terpercaya. Atau kalau mau makan di restoran, cari restorannya yang benar-benar bagus. Jangan yang abal-abal. Nanti kalau yang abal-abal ya dapat ikannya bonus, ada parasitnya, ada cacingnya, ada belatungnya. Terus ada bilang, Dok, kalau dikasih ini bisa nggak dok? Dikasih lemon. Ikannya dilemonin supaya mati kena asam dari lemon. Nah, bisa nggak dok kalau dikasih cabai yang banyak biar ikan belatungnya kepedesan? nggak bisa. Jadi asam dari lemon itu nggak seasam itu. Kadang di asam lambung yang sangat asam aja itu parasit bisa survive kok. Apalagi yang cuma lemon. Jadi nggak bisa itu. Kalau saya bilang sih udahlah jangan makan yang mentah-mentah begitu. Biarpun enak lah apa. Kalau saya bilang lebih baik aman daripada enak ya. Emang ikan kalau dimasak nggak enak banget? Nggak juga, enak juga. Gitu. Kalau menurut saya, kalau bisa udah kurangin aja, hindarin aja makan yang mentah-mentah kayak gitu. Dan itulah cari yang aman. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat dan jadi berkat. Kalau sobat sehat suka dengan bahasan kesehatan semacam ini, bisa like video saya, subscribe di channel ini, lalu aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Supaya kalau saya upload video baru, sobat sehat akan dapat pemberitahuannya. Salam sehat selalu.